Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik soleh solihah. Di sini ada yang sudah mengetahui nama-nama malaikat Allah? Kalau belum, yuk kita pelajari. Nah, beriman kepada malaikat Allah. Kalian tahu tidak makna beriman kepada malaikat Allah? Kemudian nama-nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Kemudian kita harus percaya akan keberadaan malaikat Allah. Apa saja makna beriman kepada malaikat Allah? Yang pertama, kita harus yakin bahwa malaikat itu ada walaupun kita tidak bisa melihatnya. Yang kedua, kita harus yakin bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus dan tugas-tugas tertentu. Siapa saja ya nama-nama malaikat Allah dan apa aja sih tugas-tugasnya? Nama-nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail. Tugasnya menyampaikan rezeki. Kemudian yang ketiga ada malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala ketika hari kiamat tiba. Yang keempat ada malaikat Israel. Tugasnya yaitu mencabut nyawa. Yang kelima ada malaikat Munkar. Tugasnya memberikan pertanyaan di alam kubur tentang keburukan. Yang keenam ada malaikat Nakir. Tugasnya yaitu memberikan pertanyaan di alam kubur tentang kebaikan. Yang ketujuh ada malaikat Rokib. Tugasnya yaitu mengawasi dan mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan ada malaikat Atid. Tugasnya mengawasi dan mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan ada malaikat Malik. Tugasnya yaitu menjaga pintu neraka. Yang terakhir itu adalah malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Menerima keberadaan malaikat. Anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahukan keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Apa saja cara-cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat? Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah. Karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya, menuntut ilmu. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Gambar di samping menunjukkan orang yang sedang bersedekah. Itu artinya ia peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian gambar ini menunjukkan seorang anak yang sedang berpamitan kepada ibunya. Nah, di sini adalah salah satu contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat, yaitu gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sekarang, coba teman-teman hubungkan dengan garis nama malaikat dan tugasnya. Di sini sudah ada 4 gambar. Gambar yang A itu adalah seorang anak yang sopan santun kepada orang tuanya. Gambar yang B, seorang anak yang sedang berkelahi dengan temannya. Gambar yang C, 2 orang anak sedang menjenguk temannya yang sakit. Gambar yang D, seorang anak yang sedang bersedekah. Kira-kira gambar mana ya yang tidak mencerminkan keimanan kepada malaikat? Gambar A, B, C, atau D? Silahkan teman-teman berikan tanda silang yang tidak termasuk nama-nama malaikat. Jawab dengan tepat ya. Alhamdulillah,
telah selesai materi kita pada hari ini. Semoga materi yang tadi disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih solih-solihah. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.